Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smart Money Concepts Indonesia. Kita lama tak berjumpa ya. Beberapa dari teman-teman menanyakan apakah materinya sudah selesai? Jawabannya belum ya. Materi SMC ini cukup luas dan masih banyak materi yang perlu kita bahas. Akan tetapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu membahas mengenai sebuah broker yang sudah menjadi partner SMCI dan masih menjadi broker utama pilihan saya sampai dengan saat ini. Dan juga akan ada giveaway SMCI Trading Assistant dalam rangka 10.000 subscriber. Nah, teman-teman sudah tahu yaitu brokernya adalah broker dengan logo angka 8 yaitu EdCap. Di sini kita akan membahas apa saja alasan-alasannya, kemudian apa saja keunggulan utamanya, lalu apakah masih baik untuk Indonesia trader ya, terutama pengguna SMC kita semua. Alasan pertama dan yang paling utama adalah integrasi dengan TradingView. Seperti yang kita ketahui, tidak banyak broker yang dapat integrasi dengan TradingView, kerjasama dengan TradingView. Mengapa ini sangat penting? Karena yang pertama, kita dapat mensinkronisasikan data feed kita antara broker di MT4 dengan data feed di TradingView. Ini sangat penting ya. Semua data feed itu tersinkronisasi sampai dengan tick per tick, sampai dengan data feed second-nya. Nah, ini sangat penting bagi kita semua para SMC trader yang ingin menaikkan akurasi kita. Kita ingin benar-benar sniper entry ya, supaya RR kita lebih baik. Nah, dengan demikian kita tidak perlu lagi untuk melihat data feed dari broker-broker lain. Kita tahu beberapa broker meskipun sudah sangat terkenal, namun mereka tidak terintegrasi ataupun tidak kerjasama dengan TradingView. Oleh karena itu, masih ada pertanyaan tambahan. Baiknya kita memakai data feed yang mana? Gitu. Nah, sinkronisasi data ini hanya berlaku untuk standar account-nya EdCap ya. Untuk account jenis RAW-nya itu ada sedikit perbedaan. Oleh karena itu saya untuk saat ini prefer di standard account. Nah, dengan terintegrasi maka kita juga dapat trade langsung di platformnya TradingView. Nah, ini mungkin beberapa bulan lalu masih belum bisa ya, fitur ini di-off-kan. Akan tetapi sekarang sudah bisa. Jadi teman-teman bisa trade langsung di TradingView-nya. Hal ini tentunya sangat memudahkan ya, jadi kita tidak perlu membuka MT4 lagi, lalu Alt Tab dengan TradingView. Kita bisa langsung open trade di TradingView-nya. Ini, kita mengurangi langkah ya, jadi kita dapat trading langsung. Lalu alasan yang kedua, yaitu trading cost yang kompetitif. Seperti yang sudah pernah kita bahas, trading cost itu salah satunya menyangkut yaitu spread dan commission. Nah, EdCap ini merupakan salah satu broker dengan spread dan komisi yang terbaik yang ada ya, salah satu yang terbaik. Nah, ini tentunya juga sangat penting bagi kita SMC trader yang ingin menaikkan akurasi ya, spread. Untuk RAW itu komisinya adalah $7 per lot. Nah, ini saya ada contoh, saya screen capture di suatu waktu ya, ini kalau nggak salah jam 2. Jadi siang menjelang sore ya. Nah, ini spreadnya adalah seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Bisa ya mungkin compare dengan broker lain ya kalau ingin. Tapi menurut saya ini merupakan salah satu spread yang terbaik ya. Ini untuk standar account. Kebetulan saya belum sempat screenshot untuk yang raw account. Nah, lalu ada fitur swap free. Kita bisa apply untuk account yang swap free. Dan ini hanya berlaku untuk standar account. Dan batasan swap free-nya hanyalah 14 hari. Bukan hanya ya, ini sebenarnya sudah cukup lama. Beberapa broker lain hanya 5 hari, 7 hari. Dan ini 14 hari saya rasa cukup ya. Bagi teman-teman yang ingin holding trade lebih lama. Nah, alasan yang ketiga adalah dari sisi trading condition dan instrumen. Maksudnya apa? Nah, trading condition-nya ini cukup fleksibel. Kita tidak dibatasi dalam kondisi tradingnya ya. Yang pertama dari sisi stylenya, baik kita itu scalper, intraday atau day trader, ataupun kita swing trader, ataupun juga kita ingin hold lebih lama, position trader. Nah, ini kita tidak dibatasi, bebas. Kemudian kita juga bisa trading saat news. Jadi kan ada beberapa broker yang saat news susah untuk masuknya, susah untuk buy now atau sell now, walaupun style kita tidak mengarah ke arah buy now atau sell now, akan tetapi beberapa teman-teman yang mungkin ingin seperti itu, nah di sini bisa. Kita bisa open trade saat news, tidak dibatasi.
Tapi tentunya perlu diingat ya, saat news tentunya spread akan melebar dan juga rawan terjadi slippage. Jadi teman-teman atur sendiri risknya. Seperti yang kita sarankan, pakailah risk yang lebih kecil saat news. Kemudian tidak ada minimal stop atau limit order. Ini maksudnya tidak ada jarak minimal untuk kita meletakkan limit order ataupun stop order ataupun jarak area entry dengan SL ataupun TP. Dulu ada beberapa broker yang terkenal yang masih membatasi minimal 5 pips ataupun berapa untuk pair tertentu. Nah, di sini tidak ada batasan. Mau kita misalkan SL 2 pips itu juga boleh. Di sini juga kita bisa dapat melakukan hedging pada satu ataupun beberapa instrumen, ya walaupun style kita bukan seperti itu. Dan juga kita dapat memakai EA di sini. Secara umum hampir semua EA diizinkan di sini ya, termasuk trading assistant kita kan termasuk jenisnya adalah EA. Nah, hampir semua EA itu diperbolehkan, ya hanya beberapa EA yang terlarang ya, yang dilarang. Untuk daftar-daftarnya teman-teman bisa lihat sendiri di webnya ya. Ini seperti HFT dan lain sebagainya. Itu tentunya hampir di semua broker itu dilarang. Kemudian dari sisi pilihan instrumen ataupun aset yang dapat kita tradingkan. Nah, di sini pilihannya cukup banyak ya. Yang pertama tentunya untuk forex tentunya ada major pair, minor pair, cross pair dan exotic. Ini saya rasa lengkap ya, cukup lengkap. Dan ini keunggulan utamanya yaitu trading untuk kripto. Di sini terdapat high cap, middle cap dan low cap. Ini maksudnya dari market cap-nya ya, high cap seperti BTC dan lain sebagainya. Di sini daftar pilihan kriptonya cukup lengkap. Dibandingkan broker lain, saya rasa ini salah satu yang paling lengkap ya justru ya. Kemudian bagi teman-teman lain, tentunya ada metal, XAU, dan juga indeks seperti Nasdaq dan lain-lain, dan juga CFD, dan komoditi lain-lainnya. Itu ada juga semuanya. Jadi pilihannya sebenarnya banyak. Jadi jika teman-teman tidak menemukan peluang di satu pair, teman-teman bisa mencarinya di aset ataupun instrumen lainnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ya sering kita lupakan atau acuhkan ya, yaitu regulation dan safety. EdCap ini mengantongi regulasi yang baik, yaitu dia mengantongi high tier ya, tier yang bagus yaitu ASIC dari Australia, dan juga untuk tier agak bawahnya mungkin ya, itu SCB dari Bahamas. Leverage-nya 1:500, ini oke. Kemudian untuk metode deposit dan withdrawalnya ini aman tentunya ya dengan segregated account. Kemudian prosesnya juga cepat. Untuk deposit itu pengalaman saya hampir instan ya, tidak sampai 1 menit. Tapi ya kita kasih tenggang waktu kurang lebih 5 menit ya. Kemudian untuk withdrawal pengalaman saya itu 1 kali 24 jam. Biasanya ketika hari ini kita request, misalkan pagi atau siang kita request, maka dana dari akun kita itu akan dinolkan itu biasanya saat sorenya, kemudian besoknya akan diproses dan siangnya masuk. Jadi kurang lebih 1 kali 24 jam ya kurang lebihnya. Tentunya tidak menghitung kalau waktu-waktu weekend ya. Kemudian minimal deposit yang cukup rendah, ya walaupun tidak rendah-rendah sekali, yaitu 100 USD. Menurut saya ini 100 USD sudah cukup rendah ya, dan kita sudah bisa menerapkan money management walaupun kurang ideal juga. Oleh karena itu saya tidak menyarankan ya untuk deposit yang terlalu rendah, misalkan 20, apalagi tipenya misalkan SL-nya adalah margin call. Nah itu menurut saya pribadi kurang ideal ya, karena sedikit banyak mengganggu psikologi. Kemudian yang penting tidak ada fee tambahan untuk deposit dan withdrawalnya, jadi benar-benar murni sesuai rate, exchange rate-nya ya, USD-nya. Kemudian dari segi customer service, mereka mempunyai yang namanya account manager dan juga live chat, dan pengalaman saya cepat dan responsif ya, dan hampir 24 jam standby. Dan untuk metode depositnya, ini saya screenshot langsung, ini metode yang available untuk kita di Indonesia. Mungkin yang kurang terkenal bagi kita ya, FasaPay, Skrill, Neteller ini mungkin kurang terkenal bagi kita, tetapi biasanya di luar cukup terkenal dan ini bisa dipakai juga. Dan juga tentunya ada PayPal, ada Master dan Visa. Dan ini ada wire transfer, ini international transfer ya. Ini menurut saya agak lambat dan ada fee-nya, kurang rekomen. Dan juga bagi teman-teman yang sudah terbiasa untuk dengan kripto, maka kita bisa juga membayarnya memakai jenis-jenis kripto. Ada gambarnya.
ada pilihannya kripto. Ada beberapa teman-teman yang prefer dengan metode ini, jadi silakan teman-teman pilih. Nah, untuk yang ini itu biasanya disambungkan dengan metode help to pay. Ini nih, sepengalaman saya disambungkan dengan internet bankingnya langsung ya. Jadi kalau BCA langsung disambungkan dengan klik BCA, jadi token kita harus standby. Saya kurang ada pengalaman dari bank lain, tapi saya rasa metodenya serupa. Kemudian yang paling umum, local bank transfer. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu virtual account dan P2P. Pengalaman saya P2P ini kita juga diarahkan langsung untuk transfer ke rekening tertentu. Namun yang biasanya saya pakai itu adalah Mandiri virtual account. Ini metode favorit saya. Jadi kita diberi nomor virtual account secara otomatis, kemudian kita deposit dan ya hampir instan ya, tidak sampai 1 menit sudah sampai. Lalu untuk withdrawalnya, mungkin beberapa teman-teman ada yang pengalaman dan masih kebingungan untuk mengisi. Ini screenshotnya. Dan ini untuk mengisinya ya, yang paling atas BSB atau ABA routing dan lain sebagainya itu biarkan saja kosong. Untuk Swift code, teman-teman buka website ini. Di sini ada daftar Swift code untuk bank-bank di Indonesia. Sebagai contoh, yang paling umum BCA itu kode Swift-nya adalah CEN AIDJA ini. Untuk account number, teman-teman isi ya account nomor teman-teman, nomor bank teman-teman. Account holder name dan template ini samakan, yaitu nama lengkap dari akun banknya. Bank name tentunya nama banknya yang lengkap. Kalau BCA ya PT BCA Bank Sentral Asia Tbk ya. Provisi bank diisi dengan kota banknya. Ikuti saja semua yang di sini ya. Jadi teman-teman bisa mengisi semua data yang di website ini. Kemudian teman-teman masukkan di sini. Provinsinya ikuti, kotanya ikuti, alamatnya juga ikuti saja semua yang di website ini. Untuk teleponnya isi saja dengan customer service-nya. Teman-teman bisa searching di Google untuk customer service bank yang berkaitan. Yang pusatnya saja ya. Country isi dengan Indonesia, dan terakhir jangan lupa klik confirm supaya nomor rekeningnya terdaftar. Nah, saya rasa itu keunggulan-keunggulannya dan tutorialnya. Dan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Di sini, di broker ini, di AdCap, belum ada trading account dalam bentuk SEN. Jadi bagi teman-teman yang bertanya apakah akun SEN, tidak ada di sini ya. Kemudian untuk jumlah account, trading account yang dapat kita buat, yaitu 5, secara total 5. Jadi bisa campuran, bisa standar, bisa raw, ataupun akun trading view. Nah itu beda-beda. Ada 3 jenis account ya. Teman-teman bisa buat mungkin 3 standar, 1 raw, 1 trading view, ataupun 3 trading view, dan lain sebagainya. Teman-teman sesuaikan dengan kondisi teman-teman sendiri. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan lain, itu butuh sedikit waktu untuk membuat trading account-nya ya, baik yang real ataupun demo. Tidak instan ya. Ya ini mungkin beberapa masih perlu sedikit improve. Nah ini perlu masih sedikit ada jeda. Jadi tidak benar-benar instan. Kemudian, tentunya secara umum ya, tentunya akan ada slippage dan spread yang lebih lebar pada waktu-waktu tertentu. Yang pertama tentunya saat news, terutama saat high impact news ya, kalau di web yang berwarna merah ataupun yang bintang 3 gitu. Yang high impact news tentunya spread akan melebar dan juga akan ada slippage terjadi. Kemudian pada jam-jam rollover. Jam-jam rollover ini jam-jam pergantian hari di broker ya. Kalau jam-jam kita itu biasanya sekitar jam 4 di GMT +7 ya, waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 4 itu biasanya spreadnya akan melebar, dan juga pengalaman saya data feednya juga akan sedikit mengambil liquidity gitu ya, scroll ke bawah. Jadi kalau saya menyarankan teman-teman sekitar jam ini, mungkin sekitar setengah 4 ataupun jam 3 mungkin, saran saya teman-teman close trading teman-teman semua. Terus kemudian open lagi. Ya memang akan sedikit rugi di spread ya. Akan tetapi ya bagi teman-teman yang trading di time frame tinggi, mungkin swing, nah ini seharusnya tidak masalah sih. Akan tetapi bagi teman-teman yang scalper ataupun mungkin day trade, saran saya baiknya close all posisi ataupun delete pending order yang ada di sekitar jam ini, subuh. Ya teman-teman apakah mau
aktif trading di jam segini. Ini jamnya bangun ya, ataupun jamnya masih tidur. Kemudian teman-teman lakukan riset sendiri ya. Mungkin ada aspek lain yang belum saya bahas di sini, yang mungkin bagi teman-teman terasa penting. Teman-teman silakan cari tahu sendiri, baca-baca review. Tentunya review sudah banyak di web, dan juga teman-teman bandingkan dengan alternatif lain. Seperti yang saya selalu sebutkan, jangan lupa untuk diversifikasi. Jadi salah satu diversifikasinya di sini ya. Dan juga silakan teman-teman memiliki alternatif lain. Lalu untuk giveaway-nya, giveaway 10.000 subscriber. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua supportnya selama ini. Giveaway-nya apa? Yaitu SMCI Trading Assistant level 3. Bagi teman-teman yang belum tahu apa ini ataupun mungkin apa saja fitur-fiturnya, silakan lihat videonya ya. Silakan di searching saja SMCI Trading Assistant level 3. Saya yakin ini fitur-fiturnya sangat berguna dan saya sendiri memakainya. Jadi saya tentunya akan sangat terpakai ini. Nah, ketentuannya seperti ini. SMCI TA level 3 ini akan diberikan hanya kepada 10 pemenang pertama ya. Untuk durasi event. Event ini hanya akan berlangsung sampai dengan akhir Juli, yaitu 31 Juli. Setelah itu giveaway ini sudah tidak valid ya. Kemudian peserta harus caranya ini ya, register di AdCap dengan referral dari SMCI. Linknya tentunya yang sudah ada di video-video sebelumnya. Kemudian teman-teman harus melakukan deposit minimum ini 388 USD. Mengapa angkanya segini ya? Karena trading assistant-nya level 3, kemudian brokernya identik dengan angka 8, angka favorit kita semua. Jadi ya kita gabungkan saja menjadi 388. Jadi teman-teman register di AdCap dengan referral SMCI, kemudian teman-teman melakukan deposit, ya register, verifikasi, kemudian deposit, kemudian teman-teman melakukan open trade di masa durasi ini ya. Sebelum 31 Juli ini teman-teman harus sudah melakukan ini semua, register, verifikasi, deposit, dan juga open trade. Open trade-nya seberapa banyak ataupun dimanapun itu terserah teman-teman. Kemudian trading assistant yang akan dibagikan ini log nama ya, log nama account. Jadi nama teman-teman apa di AdCap, nah itu dikunci di situ. Dan hanya dapat dipakai di AdCap saja. Itu ketentuannya ya. Saya rasa ini ya win-win, maksudnya trading assistant ini saya sendiri sangat menyarankan nih, saya sendiri pakai dan sangat berguna. Memudahkan sekali teman-teman untuk menghitung position size-nya. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Untuk materi berikutnya kita akan masuk ke materi take profit ya. Bagaimana kita take profit yang ideal. Ada banyak cara, jadi ya nantikan saja. Oke, itu saja teman-teman. See you on next video. Bye-bye.